Keraguan pengacara Yosef, senjata pembunuh ditemukan. Bekas luka tak sesuai, sebut pengakuan Danu omong kosong. Pengacara tersangka kasus Subang Yosef Hidayah, Rohman Hidayat tidak mempercayai bahwa Tuti dan Amalia dibunuh menggunakan golok. Pembunuhan dengan golok ini diungkap oleh Muhammad Ramdhanu, Danu, salah satu tersangka yang menyerahkan diri ke Polda Jabar. Dalam pengakuan Danu, ia diperintahkan Yosef untuk membawa golok ketika mengantarnya ke rumah Tuti dan Amalia di Jalan Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Hal ini lantas menjadi acuan tim kepolisian untuk mencari keberadaan golok tersebut sebagai barang bukti. Meski demikian, Rohman Hidayat tidak yakin bahwa ibu dan anak tersebut dibunuh menggunakan golok. Saya ragu dengan golok itu, kata Rohman Hidayat, dikutip tribunjabar.id, baru-baru ini. Menurut Rohman Hidayat, pihaknya telah beberapa kali melihat foto keadaan korban setelah meninggal dunia saat pemeriksaan. Berdasarkan analisanya, ia pun meragukan keterangan Danu. Beberapa kali pemeriksaan di Polda Jabar bersama Yosef, kebetulan ruang pemeriksaannya ada foto dua korban dengan kondisi terluka, terang Rohman. Saya tanya kondisi gara-gara apa? Sampai sejauh ini, sulit mengidentifikasi benda apa yang digunakan untuk menghabisi korban, bebernya. Rohman pun mengatakan, luka yang terdapat pada Tuti dan Amalia setelah pembunuhan masih menjadi perdebatan. Berkaitan dengan ketika dengan alat bukti sampai saat ini debatable, jenis lukanya juga debatable, ungkap Rohman. Tiba-tiba ada golok macam apa yang bisa membuat luka tersebut, sambungnya. Jika polisi berhasil menemukan golok tersebut, kata Rohman, kepolisian harus mencocokkan dengan luka yang ada pada tubuh korban. Kalaupun hari ini ada penyisiran di TKP untuk menemukan benda yang wajib ditemukan untuk mencocokkan dengan luka, ujarnya. Itu harus dijelaskan, dengan luka seperti ini cocok dengan benda yang digunakan. Kalau tidak cocok, akan saya tolak, lanjutnya. Meski demikian, hingga saat ini Rohman Hidayat masih menolak keterangan Danu soal cara pembunuhan Tuti dan Amalia. Yang pasti saya menolak keterangan Danu dan bahkan harus diuji dan alat bukti benda tajamnya harus ditemukan, paparnya. Diketahui, jajaran polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Jabar menemukan sarung golok saat olah tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Alhamdulillah, berdasarkan hasil olah TKP dari Inafis Polda Jabar dan Puslap For Mabes Polri telah sesuai dengan keterangan tersangka Muhammad Ramdhanu, ujar Kepala Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Surawan. Pihak Inafis dan Puslap For serta tim identifikasi melakukan olah TKP mulai dari halaman rumah TKP hingga ke belakang bagian rumah. Tadi olah TKP ulang sudah kita susuri semua dari depan, dalam TKP hingga belakang TKP, ungkapnya. Bahkan kita juga sempat menggali tempat sampah di belakang TKP untuk mencari barang bukti, tuturnya. Dalam penyusurannya itu, tim kepolisian berhasil menemukan sebuah sarung golok yang diduga berkaitan dengan golok yang digunakan untuk membunuh Tuti dan Amalia. Dalam olah TKP ulang ini ada beberapa barang bukti yang tim Inafis dan Puslap For amankan. Di antaranya sarung atau serangka golok yang ditemukan di lokasi tempat pembuangan sampah. Imbuhnya Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu mengatakan, sarung golok yang ditemukan di lokasi kejadian itu diharapkan dapat menjadi petunjuk baru bagi polisi dalam mengungkap kasus ini. Harapan kita sarung golok ini sesuai dengan golok yang digunakan untuk eksekusi, kata Ahmad Taufan.